Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat kini memasuki babak baru, bukan lagi sebatas isu tarif dan perdagangan, melainkan menyangkut arah masa depan ekonomi global dan stabilitas geopolitik. Untuk memahami strategi Tiongkok dalam menghadapi tekanan Amerika, tak perlu melihat posisi historis dan kebijakan keduanya secara menyeluruh. Sejak era Mao Zedong, Tiongkok menerapkan kebijakan tertutup terhadap investasi dan perdagangan luar negeri. Namun, titik balik terjadi pada tahun 1980-an saat Deng Xiaoping mulai membuka pintu ekonomi. Ia memperkenalkan zona ekonomi khusus atau Special Economic Zones dan mendorong keterlibatan Tiongkok dalam perdagangan global. Puncaknya, Tiongkok resmi bergabung dengan World Trade Organization. Sementara itu, Amerika Serikat yang sejak akhir Perang Dunia Kedua menjadi pionir perdagangan bebas melalui GATT dan WTO, justru kini bergeser menjadi lebih proteksionis. Tarif meningkat, hubungan dagang tegang, dan keluar dari kesepakatan multilateral seperti Trans-Pacific Partnership menunjukkan pergeseran arah kebijakan. Ironisnya, dua negara yang dulunya menempuh jalur berbeda kini saling bertukar peran. Tiongkok yang dahulu tertutup kini membuka diri, sedangkan Amerika yang sebelumnya terbuka justru mulai menutup diri. Namun pada dasarnya, kedua negara ini tidak sedang memperjuangkan idealisme global. Mereka hanya mengejar satu hal, yaitu kepentingan nasional masing-masing. Sejak tahun 1980-an, produk domestik bruto per kapita Tiongkok melonjak signifikan dari sekitar 200 US dollar menjadi lebih dari 12.000 US dollar. Peningkatan ini bukan semata angka statistik. Ia mencerminkan konsistensi kebijakan jangka panjang dan visi pembangunan nasional yang terarah. Di sisi lain, kebijakan luar negeri Tiongkok melalui Belt and Road Initiative menunjukkan strategi yang jauh lebih luas daripada sekedar perdagangan. Inisiatif ini membagi konektivitas menjadi dua jalur. Jalur darat atau Silk Road Economic Belt yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa melalui Asia Tengah, dan jalur laut Maritime Silk Road yang menjangkau Asia Tenggara hingga Afrika dan Eropa. Tujuan dari Belt and Road Initiative ini tak hanya memperluas pasar ekspor, ia juga menjadi solusi atas kelebihan kapasitas industri domestik, sekaligus memperkuat akses terhadap komoditas penting seperti bauksit, kedelai, minyak, dan gas. Di balik pembangunan infrastruktur tersebut, Tiongkok perlahan-lahan membangun pengaruh geopolitik, mengisi ruang yang ditinggalkan Amerika Serikat. Namun, Belt and Road Initiative ini bukan tanpa kritik. Beberapa negara mengalami kesulitan membayar utang, memunculkan tudingan jebakan utang atau debt trap. Tapi bagi Tiongkok, ini adalah bagian dari strategi menawarkan pendanaan saat negara lain butuh dan tetap dalam kerangka kepentingan nasional. Indonesia pun menjadi bagian dari ekosistem ini. Proyek-proyek seperti Morowali, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan kawasan industri lainnya menunjukkan masuknya modal dan teknologi dari Tiongkok. Meskipun sulit dipastikan apakah semua proyek ini langsung di bawah Belt and Road Initiative, arahnya tetap sama, yaitu memperluas pengaruh Tiongkok di kawasan. Dalam negerinya sendiri, Tiongkok juga sangat selektif terhadap arus impor. Perusahaan asing yang ingin masuk dipaksa melakukan kerjasama atau joint venture, dan teknologi luar seperti Google, WhatsApp, atau Facebook diblokir melalui Great Firewall. Hasilnya, Tiongkok membangun platform sendiri yang tak kalah kompetitif, dari Baidu hingga WeChat, dan itu menjadi cermin keberhasilan model ekonomi yang tertutup. Ketika Amerika menaikkan tarif pada era Presiden Trump di tahun 2018, Tiongkok sempat merespon dengan hati-hati. Namun kini, 7 tahun kemudian, Tiongkok telah bersiap lebih matang. Mereka mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, memperkuat hubungan dengan ASEAN dan Eropa, serta mendorong inovasi dalam negeri seperti AI, semikonduktor, dan energi terbarukan. Strategi terbaru Tiongkok pun semakin jelas. Di panggung internasional, mereka membentuk narasi baru.
bahwa Amerika Serikat adalah mitra yang tidak lagi dapat diandalkan. Sementara Presiden Xi Jinping aktif melakukan diplomasi ke berbagai negara, dari Vietnam hingga Kamboja, untuk memperluas jejaring dan kepercayaannya. Dalam hal komunikasi, Amerika terlihat mengedepankan pendekatan konfrontatif, penuh tekanan dan tuntutan. Sebaliknya, Tiongkok menawarkan pendekatannya lebih strategis dan santun. Namun, tentu saja bukan tanpa kepentingan. Kesimpulannya, ini bukan pertarungan antara negara baik dan buruk. Ini adalah persaingan antara dua negara besar yang sama-sama memperjuangkan kepentingannya. Yang satu berusaha mempertahankan dominasinya, yang satu lagi sedang membangun kekuatan untuk menyaingi hegemoni lama. Dan dunia menjadi saksi sekaligus medan permainan. Negara-negara berkembang seperti Indonesia kini harus cermat membaca arah angin agar tidak hanya menjadi penonton, apalagi korban dalam benturan dua raksasa ini.